Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Pemirsa Kusyairiyah TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan ini yang disebut oleh Allah sebagai bulan turunnya Al-Qur'an. Dalam ayat 185 surah Al-Baqarah, Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Pada bulan Ramadan itu diturunkan Quran di dalamnya. Artinya kita hari ini berada di bulan Ramadan, bulan turunnya Al-Qur'an. Bagaimana interaksi kita dengan ayat-ayat Allah, dengan Al-Quran? Kalau sebelum Ramadan kita sudah baca Al-Quran, tapi di bulan Ramadan ini waktu kita lebih banyak untuk Al-Quran. Hari-hari kita bersama Al-Quran. Nah, orang yang selalu dekat dengan Quran, dia memiliki fadilah-fadilah dan keutamaan tersendiri. Di antaranya di akhirat nanti Al-Quran itu akan menolong, memberikan syafaat pada dirinya. Sebagaimana disebutkan dalam Sahih Muslim, kata Nabi, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Baca olehmu Quran, sesungguhnya Al-Quran itu akan memberikan syafaat bagi orang yang membacanya. Kalau kita selama ini memahami bahwa syafaat itu datang dari Rasulullah, iya, syafaatul uzma. Ada syafaat dari orang beriman, orang-orang soleh. Tapi ada syafaat dari apa yang kita baca, syafaat yang datang dari Al-Quran. Nah, oleh karena itu, dengan membaca Quran, dengan kita memperbanyak baca Quran, berharap nanti di akhirat Al-Quran ini memberikan pertolongan kepada kita yang membacanya. Itu poin pertama tentang bahwa Al-Quran itu bisa menjadi penolong dalam hidup kita, khususnya nanti akan menolong kita di yaumil akhir nanti. Yang kedua, pembahasan tentang keutamaan membaca Quran, pentingnya kita membaca Quran, bahwa satu huruf itu dinilai 10 kebaikan. Dalam sebuah hadis disebutkan dalam kitab Al-Mustadrak Imam Al-Hakim, Rasulullah SAW bersabda, kata Nabi, utluhu fa innallah ya'jurukum ala tilawatihi. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya Allah akan memberi pahala bagi orang yang membacanya. Kullu harfin asyara hasanan. Setiap huruf itu diberi 10 kebaikan. Dalam riwayat lain disebutkan wal hasanah bi asyri amsalih. Satu kebaikan ada 10 ganjarannya. Satu kebaikan yang kita lakukan 10 pahalanya. Nah, oleh karena itu Nabi bahkan mengatakan amma inni la aqulu alif lam mim harfun. Aku katakan, kata Nabi, aku tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu satu huruf. Walakin alifun wa lamun wa mimun. Tetapi yang ku maksudkan bahwa alifnya satu huruf, lamnya satu huruf, mimnya satu huruf. Artinya kalau kita membaca alif lam mim saja, berarti ada 30 kebaikan kita raih. Karena satu huruf 10 kebaikannya, 10 pahalanya. Maka bagaimana kalau ada orang yang mengkhatamkan Quran, maka dia berlimpah dengan kebaikan-kebaikan. Yang ketiga, bahwa orang yang bukan hanya sekedar membaca, dia mengkaji isinya, mendalami makna Al-Quran, maka orang seperti ini memiliki keutamaan yang lebih hebat lagi. Bahkan disebutkan
mendapatkan 4 poin. Siapa itu? Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah berkumpul satu kaum di rumah Allah. Apa yang mereka lakukan di rumah Allah? Yatluna kitab Allah. Mereka membaca ayat-ayat Allah, membaca kitab Allah, membaca Al-Quran. Wa yatadarasunahu bainahum. Mereka mengkaji isinya antar sesama mereka, saling memahamkan tentang apa kandungan yang terdapat dalam Al-Quran. Illa nazalat alaihimus sakinah. Orang yang berkumpul dan mengkaji membaca Al-Quran ini, maka Allah turunkan ketenangan ke dalam hatinya. Wa ghasyat bihumur rahmah, bukan hanya ketenangan, diliputi rahmat Allah. Wa haffathumul malaikah, dikelilingi oleh para malaikat. Jadi orang-orang yang membaca Quran di rumah Allah, mereka ini dikelilingi oleh para malaikat. Artinya Allah ridha kepadanya sehingga malaikat turun untuk ikut dalam pembacaan atau bacaan pengkajian terhadap Al-Quran itu. Bukan hanya sekedar dikelilingi malaikat, dicurahkan rahmat, diliputi rahmat dan kemudian diturunkan ketenangan, tapi ada yang keempat, wa dzakarahumullahu fi man indah. Allah banggakan mereka ini di depan para malaikat. Allah bangga kepada hamba-hambanya yang membaca Quran, yang mengkaji isinya. Dibanggakanlah hamba-hamba Allah yang memahami Al-Quran ini di hadapan para malaikat. Yang dulunya para malaikat itu ragu, apakah bisa makhluk manusia ini akan menjadi khalifah di permukaan bumi. Tapi karena mereka cinta Quran, membaca Quran, memahami Quran, mereka dibanggakan oleh Allah di hadapan para malaikatnya. Dan yang terakhir, bagaimana kondisi orang-orang yang memahami, menguasai, mendalami, membaca dengan penuh hikmat atau membaca dengan baik, benar. Seperti apa orang-orang yang pandai membaca Al-Quran ini? Sampai-sampai disebutkan dalam Sahih Muslim oleh Nabi, Al-Mahiru bil Quran. Orang yang pandai, yang paham, yang mengerti, yang cinta kepada Quran. Ma'as safaratil kiramil bararah. Nanti dikumpulkan bersama malaikat yang agung dan mulia. Ada hamba-hamba Allah yang diposisikan selevel dengan malaikat. Siapa dia? Al-Mahiru bil Quran. Orang yang paham, pandai membaca Al-Quran. Bukan hanya sekedar pandai membaca, dia paham Al-Quran. Nah, orang yang mahir dengan Quran ini nanti disejajarkan dengan para malaikat. Padahal malaikat tak pernah berdosa. La ya'sunallah. Dia tidak pernah bermaksiat kepada Allah, tidak pernah menentang Allah. Tapi ada hamba-hamba Allah yang dulunya boleh jadi pernah berbuat dosa, disejajarkan oleh Allah bersama para malaikat. Ini keutamaan orang yang menguasai, membaca Al-Quran, memahami kandungannya, mempelajari isi Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad ini. Nah, bagaimana orang yang belajar memahami Quran, belajar mempelajari Al-Quran ini? Digambarkan oleh Nabi, walladzi yaqra'ul Qur'an, orang yang membaca Quran, wa yatata'ta'u, lalu dia terbata-bata dalam membacanya karena dia masih berproses belajar, wa alaihi wa huwa alaihi syaqqun lahu ajrani. Dia merasa sulit, berat membaca Al-Quran itu karena dia mujahadahnya tinggi, berusaha, maka dia mendapat 2 pahala, kata Nabi. Ini menunjukkan keutamaan yang besar bagi orang-orang yang peduli kepada Quran. Dia baca Quran, dia pelajari kandungannya, dia amalkan isi kandungan Quran. Mudah-mudahan kita hidup dengan Quran, mulia dengan Quran, dan sampai nanti di akhirat mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Demikianlah tema singkat tentang keutamaan membaca Quran ini. Mudah-mudahan Allah karuniakan kepada kita hati yang bersih untuk bisa tetap istiqomah, tetap membaca Quran, memahami kandungannya, dan mudah-mudahan kita kuat untuk mengamalkannya, dan mudah-mudahan juga kita selalu meraihkan keberkahan, kemuliaan Quran, dan mendapatkan terutama syafaatnya di yaumil akhir nanti. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.